Pada session 5 dan 6, kita akan membahas tentang Managing Quality and Statistical Process Control. Slide yang digunakan pada pembahasan ini diadopsi dari buku Heiser, Render, dan Munson 2017 dengan judul Operations Management, Sustainability and Supply Chain Management. Adapun learning outcome yang diharapkan, setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana produk dan servis didesain berdasarkan operation management, di mana lebih detail lagi dari perspektif manajemen kualitas dan monitoring prosesnya begitu ya. Jadi pembahasan kali ini berdasarkan chapter 6 begitu ya dari buku yang sudah disebutkan tadi, yaitu terkait managing quality. Termasuk nanti bagian kedua berasal dari suplemen dari chapter 6 yaitu tentang statistical process control. Manajemen kualitas yang baik dapat menjadi keunggulan kompetitif begitu bagi perusahaan. Tentunya dengan manajemen kualitas gitu ya, manajemen mutu juga bisa sering digunakan istilah tersebut. Manajemen mutu itu bisa mendukung strategi atau competitive advantage yang ingin diciptakan perusahaan, seperti contohnya strategi competitive advantage dari perspektif jika ingin mempunyai differentiation, product differentiation, ataupun low cost begitu ya, strategi low cost, atau juga bisa responsive strategies. Nah, kalau kita ambil contoh misalkan perusahaan seperti Bank BCA begitu. Bank BCA berusaha memberikan kualitas layanan yang baik begitu ya bagi nasabahnya. Jadi layanannya bermutu gitu ya. Sebagai misalkan kalau bisa dikatakan pembeda bagi dari bank-bank lainnya. Nah, itu contoh strategi differentiation. Ada juga misalkan kalau perusahaannya ingin low cost begitu ya. Atau low cost ini biasanya di produksi manufaktur misalkan di perusahaan seperti Astra begitu ya. Astra punya membawahi berbagai macam pabrik kendaraan atau spare part motor otomotif, itu bisa menekan biaya produksi dengan memastikan seminimal mungkin adanya produk cacat atau produk yang tingkat kualitasnya rendah begitu ya. Nah, itu adalah strategi low cost. Kalau begitu juga dengan adanya manajemen mutu atau manajemen kualitas ini, perusahaan bisa mengharapkan adanya peningkatan sales begitu ya, karena dengan kualitas yang baik dari produknya, baik itu barang atau jasa, kepercayaan customer akan meningkat. Jadi sales itu bisa jadi juga terintegrasi. Dan juga tadi sudah dicontohkan juga bisa juga sebagai mekanisme untuk mereduce cost gitu. Namun memang untuk mencapai mutu yang baik atau kualitas yang baik dari produk atau jasa itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perusahaan dapat menikmati keuntungan dari manajemen mutu atau manajemen kualitas yang baik. Baik itu berupa peningkatan sales begitu ya. Peningkatan sales di sini, ataupun dari perspektif operasi yang lebih efisien, yaitu penurunan biaya begitu ya. Nah, baik itu peningkatan sales itu bisa jadi karena dengan kualitas yang baik responsnya bisa lebih bagus. Penentuan harga bisa lebih fleksibel gitu ya, bisa jadi dihargai lebih tinggi kalau produk yang memiliki mutu atau kualitas baik, reputasi meningkat begitu. Nah, atau kalau dia penurunan cost bisa jadi karena meningkatnya produktivitas
berkurangnya jumlah atau biaya yang diperlukan untuk rework ataupun scrap cost gitu ya, atau juga karena kualitas barangnya sudah bagus ya, warranty atau untuk membayar asuransi itu biayanya mungkin jadi lebih kecil gitu ya. Nah, kedua faktor ini itu bisa kita katakan juga secara akan mempengaruhi peningkatan profit dari perusahaan. Baik, berikutnya kita akan membahas sistem yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk mencapai manajemen mutu atau manajemen kualitas di dalam suatu perusahaan. Nah, sistem ini sering disebut Total Quality Management System atau TQM. Di mana proses TQM ini biasanya dimulai dari fondasi dasar yang ada di dalam perusahaan, seperti yang ini ya, fondasi dasar perusahaan, seperti misalkan kepemimpinannya, visi dan misinya, SOP-nya yang efektif, kemudian support terhadap staff, trainingnya. Jadi di sini diharapkan tercapai apa yang dimiliki atau dihasilkan dengan adanya praktek-praktek fondasi dasar yang baik, ya perusahaan bisa mengetahui apa yang penting dan apa yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan gitu ya. Nah, baru berikutnya proses implementasi TQM ini juga harus mengadopsi begitu ya prinsip-prinsip manajemen kualitas atau manajemen mutu. Seperti contohnya berfokus pada customer, ada yang namanya nanti kita dikenalkan sebagai continuous improvement, kemudian perlu adanya benchmarking atau membandingkan dengan standar yang ada, konsep just in time, termasuk tools-tools dalam TQM. Nah, kalau sebelumnya kita mempelajari apa yang penting dan apa yang ingin dicapai perusahaan, di sini kita dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen kualitas diharapkan akan mengetahui bagaimana dan apa yang penting tersebut, bagaimana dia akan dicapai gitu ya. Jadi di tahapan kedua dari TQM ini diharapkan dicapai hal tersebut. Nah, berikutnya setelah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu, diperlukan adanya ini ya, employee fulfillment, di mana di dalamnya termasuk empowerment atau memberdayakan pegawai itu sedemikian hingga mencapai bahwa pegawai merasa apa ya istilahnya ya, manajemen kualitas itu adalah bagian dari pekerjaan sehari-harinya gitu ya. Jadi tidak merasa terbebani harus melakukan apa namanya, menjaga kualitas dari apa yang dia kerjakan gitu ya. Nah, di dalamnya juga dibutuhkan ya termasuk organizational commitment begitu ya. Jadi nanti dari employee fulfillment ini akan dicapai sikap-sikap employee yang bisa membantu apa yang penting bagi perusahaan begitu ya. Kemudian, nah terakhir baru diharapkan dengan mengimplementasikan TQM ini organisasi itu akan beroperasi dengan baik begitu ya, sehingga menciptakan customer yang satisfied, yaitu customer yang terpuaskan, dan menghasilkan winning order atau pemesanan yang memenangkan persaingan gitu ya. Jadi produk atau jasa kita merupakan yang pemenang, yang dianggap pemenang oleh customer begitu ya. Sehingga ini akan menciptakan customer yang puas dan repeat order. Nah, inilah yang disebut effective organization yang memiliki competitive advantage. Jadi kemudian berikutnya kita perlu membahas definisi kualitas itu sendiri apa begitu ya. Nah, di sini
didefinisikan kualitas itu adalah kalau dari perspektif manajemen operasional ya, yaitu memiliki kemampuan atau kemampuan yang dimiliki oleh barang atau jasa dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya gitu ya. Nah, itu yang disebut kualitas. Jadi bisa jadi ada pelanggan yang menganggap barang berkualitas itu harganya murah. Ya, berarti untuk tipikal seperti itu ya berarti manajemen kualitinya adalah menghasilkan produk itu sedemikian hingga biayanya bisa murah gitu ya. Tapi tetap kalau ada juga customer yang mungkin tidak fokusnya bukan hanya biaya murah tapi juga build quality-nya juga harus baik gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ini adalah definisi umum yang bisa digunakan, yaitu membangun atau memiliki tujuan untuk menghasilkan total quality management system yang mampu mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Itu yang disebut dengan quality begitu ya di dalam manajemen operasional. Isi dari quality dari perspektif American Society for Quality, kualitas itu adalah keseluruhan fitur ataupun karakteristik dari produk atau jasa gitu yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi begitu ya, berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan atau tersirat pada produk tersebut gitu ya. Ya, itu kira-kira definisi dari quality berdasarkan ASQ. Nah, kemudian definisi dari quality itu bisa jadi beda-beda untuk tergantung dari perspektif yang digunakan. Kalau kita ambil perspektif pengguna, tentu pengguna itu bisa jadi melihatnya tidak hanya dari material yang digunakan, tapi lebih ke arah performanya seberapa baik, gitu ya. Kemudian fitur-fitur yang diberikan seberapa banyak, itu bisa jadi menjadi indikator quality bagi user gitu ya. Tapi kalau dari segi tim manufaktur, ya kesesuaian dengan standar itu yang disebut dengan kualitas. Kemudian membuat produk itu dengan benar itu juga dimaksudkan dengan kualitas gitu ya dalam manufacturing. Kalau berdasarkan produk base tentu ya spesifik terkait dengan pengukuran atribut dari produk tersebut. Oh, kalau sudah sesuai ya berarti kualitasnya sudah bagus gitu ya kalau produk base. Baik, selain menjadi elemen yang kritikal dalam operasional, manajemen kualitas atau manajemen mutu juga memiliki implikasi lainnya, seperti berimplikasi terhadap reputasi dari perusahaan. Nah, hal ini bisa jadi karena persepsi masyarakat terhadap produk baru atau produk-produk yang dihasilkan perusahaan akan juga melekat pada reputasi dari perusahaan. Kemudian praktek-praktek rekrutmen pegawai gitu ya. Pegawai akan tertarik untuk bergabung bersama perusahaan yang memiliki reputasi yang baik gitu ya. Begitu juga dengan hubungan dengan supplier. Nah, selain itu implikasinya juga pada sebagai produk reliability begitu ya. Produk liability karena dengan manajemen kualitas yang baik akan mengurangi risiko kerusakan produk sedemikian hingga dia bisa mengurangi biaya begitu ya. Kemudian ya secara umum kita bisa katakan manajemen kualitas yang baik akan meningkatkan kemampuan dari perusahaan untuk berkompetisi secara global. TQM atau Total Quality Management itu merupakan sistem manajemen kualitas yang dilaksanakan pada level keseluruhan organisasi gitu ya, entire organization, bahkan juga sampai ke supplier, sampai ke tangan customer begitu ya, dimana nanti peran dan komitmen manajemen perusahaan itu merupakan hal yang penting untuk
keberhasilan TQM ini gitu ya, kesuksesan dari TQM ini dia membutuhkan komitmen dari manajemen itu yang sangat kuat gitu ya. Oke. Baik. Salah satu guru dalam quality management yaitu W. Edward Deming merumuskan 14 poin yang mengindikasikan bagaimana mengimplementasikan quality improvement. Jadi ini seperti rule of thumbs-nya begitu ya, mengimplementasikan program quality improvement. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, create consistency of purpose. Nah, ini artinya apa? Yaitu secara konsisten memiliki tujuan untuk melakukan improvement pada produk yang dihasilkan atau proses yang dikerjakan begitu ya, sehingga bisa stay competitive in business. Nah, berikutnya ada istilah begini, lead to promote change. Jadi perlu adanya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, karena sepanjang jalannya perusahaan akan selalu ada perubahan yang perlu diantisipasi seperti perubahan teknologi, perubahan ekonomi, dan politik. Kemudian berikutnya ada build quality into products, stop depending on inspection to catch problem. Nah, jadi di sini memang diharapkan kualitas itu menjadi bagian yang tidak terlepas dari produk atau jasa itu sendiri. Jadi dengan begitu perusahaan dapat mengurangi kebutuhan untuk perlunya ada inspeksi pada produk atau proses di delivery jasa begitu ya. Nah, berikutnya ada build long-term relationship based on performance instead of awarding business on price. Jadi artinya long-term relationship itu harus dibangun berdasarkan performa, bukan berdasarkan harga murah. Jadi bisa saja ya kalau dari supplier begitu ya memberikan harga murah, bisa jadi performanya kurang baik. Nah, yang seperti ini jangan dijadikan long term partner begitu. Kemudian continuously improve product quality and service. Jadi keywordnya adalah secara terus menerus ya mengimprove produk quality dan service. Atau nanti kita kenal namanya continuous improvement. Nah, kemudian start training, artinya kita harus sudah mulai perusahaan itu untuk memiliki quality improvement ya dia harus punya program-program pelatihan yang baik begitu ya. Kemudian nomor 7 ada emphasize leadership yang artinya mengedepankan pemimpin yang memiliki tujuan membantu pekerja agar mencapai potensi yang maksimal. Baik, ini 7 poin lanjutannya ya. Tadi sampai nomor 7, sekarang nomor 8. Ada di sini drive out fear begitu. Drive out fear. Artinya apa? Rasa takut itu seringkali membuat perusahaan itu ragu-ragu, kadang juga menjadi tidak berani mengambil keputusan. Jadi itu akan merembet begitu ya ke para pegawainya, tidak berani mengungkapkan pendapat, tidak berani melaporkan adanya masalah, tidak berani memberikan ide. Jadi keterbukaan itu penting di manajemen quality improvement. Kemudian ada ini break down barriers between department.
Karena permasalahan itu kan, permasalahan kualitas itu bisa jadi tidak hanya dari satu departemen ya. Jadi seringkali antar departemen. Jadi dengan adanya gap antar departemen itu akan mempersulit begitu ya, komunikasi, kemudian pemecahan masalah. Nah, kalau bisa di breakdown barrier tersebut, pembatas tersebut ya, diharapkan akan adanya peningkatan produktivitas, komunikasi seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada ini mungkin agak asing ya terdengar ya. Stop haranguing workers. Nah ini artinya kira-kira kalau pekerja itu kadang-kadang kan ya, mungkin ada kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi kalau diomelin terus-menerus begitu ya, mengomeli, mengajari dengan cara agresif begitulah, itu lebih banyak efek negatifnya dari misalkan bisa jadi demotivasi yang bisa berefek buruk bagi perusahaan ya, ketimbang efek positifnya. Jadi haranguing itu artinya mengomeli atau mengajari dengan cara yang agresif, itu kurang baik. Kemudian support, help, and improve. Ya, ini seperti yang artinya saja ya, memberikan support, memberikan bantuan, memberikan agar mencapai improvement begitu ya. Tadi ada barrier in department. Ini ada lagi pakai barrier, tapi ini lebih ke remove barrier to pride in work. Jadi pegawai atau employee yang bangga bekerja pada perusahaan itu akan lebih baik terhadap efeknya terhadap quality improvement dari perusahaan. Jadi sebisa mungkin apa yang membuat tidak bangga dengan perusahaannya itu sebisa mungkin perusahaan harus meremove-nya begitu ya. Kemudian institute vigorous program of education and self-improvement. Jadi ya, perusahaan harus membuat program-program peningkatan kemampuan diri bagi perusahaannya gitu ya. Dan yang terakhir adalah put everyone in the company to work on the transformation. Yang artinya memang semua orang harus mempunyai peran dalam transformasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, itu kira-kira 14 Deming points ya. Berikutnya, ada juga dalam program TQM itu 7 konsep besar yang sering digunakan, yaitu pertama ada yang namanya continuous improvement gitu ya. Apa itu continuous improvement? Ya, di sini saya coba berikan penjelasan singkat dulu. Continuous improvement itu adalah konsep penerapan TQM atau Total Quality Management yang mengharuskan proses improvement itu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian ada lagi yaitu namanya ini ya, Six Sigma. Six Sigma ini sebenarnya ada dua perspektif yang bisa diambil untuk penjelasannya. Pertama tentu perspektif dari statistik ya, yaitu Six Sigma ini merupakan mekanisme yang mekanisme yang bisa digunakan sebagai kontrol bagi proses atau produk atau service sehingga berjalan pada kapabilitas yang tinggi gitu ya. Jadi akurasi dari proses tersebut diukur dengan Six Sigma gitu ya, 99,9997% gitu ya. Ya hampir tidak ada cacat lah kalau istilahnya. Nah, sedangkan perspektif yang lainnya yaitu perspektif manajemen. Six Sigma ini dapat dipandang sebagai program yang didesain untuk mengurangi defect sehingga nanti bisa diharapkan adanya penurunan biaya, penghematan waktu kerja, meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya. Dia sebuah project atau sebuah program gitu ya. Nah, salah satu framework Six Sigma
terkait model quality improvement, itu yang paling terkenal ada yang namanya DMIC gitu ya, Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Di sini ya, ini programnya ada yang namanya DMAIC. Nah, kalau yang continuous improvement ini ada juga frameworknya. Untuk melakukan framework improvement ini ada framework yang disebut dengan PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Nah, berikutnya Employee Empowerment. Employee Empowerment ini merupakan mekanisme memberikan kepercayaan kepada karyawan sehingga dapat terlibat dalam proses produksi pada level yang lebih detail begitu ya. Jadi keterlibatan karyawan lah intinya, mengencourage keterlibatan karyawan. Kemudian ada yang namanya benchmarking. Benchmarking ini merupakan mekanisme untuk melakukan perbandingan terkait performa dan proses atau aktivitas yang dilakukan di perusahaan dengan suatu standar begitu ya. Jadi membandingkan, benchmark, membandingkan. Standarnya ini bisa jadi dari perusahaan lain ataupun perusahaan cabang ataupun performa di masa lalunya gitu ya. Nah, berikutnya ini ada just in time gitu ya. Just in time ini dipopulerkan oleh Toyota begitu ya. Dia merupakan sistem yang dirancang sedemikian hingga semua kegiatan produksi, pengantaran, atau aktivitas yang terkait pemenuhan produk atau pemenuhan pesanan itu dilakukan seketika dibutuhkan. Jadi kalau belum dibutuhkan dia nggak dilakukan gitu ya. Jadi ini akan membuat seluruh pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang efisien gitu ya. Nah, itu just in time. Kemudian ada juga, nah ini agak ada unsur-unsur statistiknya, yaitu Taguchi konsep. Jadi konsep yang dipelajari lebih detail terkait kualitas produk atau jasa. Jadi di sini ada 3 ya di dalam Taguchi konsep itu. Ada yang disebut dengan quality robustness. Kemudian ada yang disebut dengan target oriented quality dan quality loss function. Nah, itu penjelasan lebih detail silahkan dibaca sendiri. Yang terakhir adalah TQM tools. Total Quality Management Tools ini paling tidak biasanya yang dibahas ada yang namanya 7 quality tools. Nah, itu nanti kita akan coba lihat gitu ya. Berikutnya ini ya tools-toolsnya, kita akan nanti lihat ilustrasinya satu persatu. Satu ada check sheet, 2 scatter diagram, cause and effect, Pareto chart, flow chart. Kemudian ada juga histogram, statistical process control. Oke. Yang pertama check sheet. Check sheet ini merupakan ya dia bentuknya biasanya seperti formulir gitu ya, yang digunakan untuk mencatat data pada banyak kasus gitu. Biasanya pencatatan ini digunakan untuk melakukan analisa terkait jika ada pola-pola tertentu. Contohnya misalkan pencatatan jumlah defect begitu ya yang ada pada lantai produksi. Nah, ini ilustrasinya misalkan kayak gini. Berikutnya adalah scatter diagram yang digunakan untuk memberikan visualisasi adanya hubungan antar dua variabel yang sedang diamati gitu ya. Hubungan variabel ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif atau netral gitu ya, atau tidak ada korelasinya sama sekali. Nah, di sini contohnya hubungan antara produktivitas dan absenteeism. Absenteeism ini mungkin absen gitu ya, maksudnya tidak ketidakhadiran gitu ya. Ya kalau semakin banyak yang tidak hadir ya semakin kecil nilai produktivitasnya gitu ya. Ya ini disebut dengan korelasi atau hubungan yang negatif ya. Jadi kalau satunya naik jumlahnya, ya ini kan semakin besar ya. Semakin besar. Nah, jumlah produktivitasnya semakin menurun. Nah, kebalikannya adalah yang hubungan positif. Jadi ketika suatu ini naik, biasanya
ininya lawannya naik gitu ya, yang variabel satunya naik. Ini mungkin contohnya apa ya, waktu belajar, waktu dengan skor gitu ya. Semakin lama banyak dia belajar, semakin tinggi nilainya gitu ya. Ya harapannya seperti ini, tapi kejadiannya mungkin tidak seperti ini selalu ya. Bisa jadi begini karena banyak yang banyak belajar sampai mumet, jadi nggak berapa pengaruh, atau bisa jadi malah negatif gitu ya. Karena terlalu banyak belajar, semakin banyak belajar, skornya semakin banyak yang lupa, bisa jadi. Ya itu contoh saja. Sorry, ini bukan negatif ya, ini netral. Oke, berikutnya ada cause and effect diagram. Jadi cause and effect diagram ini dikenal juga dengan fishbone diagram atau Ishikawa diagram gitu ya. Ishikawa itu yang penemunya gitu ya. Fishbone itu karena ya dia kayak tulang ikan bentuknya, atau Ishikawa diagram, itu juga bisa. Jadi cause and effect diagram itu merupakan tools yang digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan. Kalau dalam hal ini ya penyebab permasalahan defect atau kualitas gitu ya. Kualitas yang kurang baik itu kenapa? Nah, biasanya permasalahan ini nanti akan dikategorikan berdasarkan terminologinya biasanya 4M. Man, machine, method, dan material gitu ya. Nah, ini ya, man, machine, method, material. Nanti sub permasalahannya bisa ditulis di sini di masing-masing kategori. Itu. Berikutnya ada Pareto chart atau metode yang mengilustrasikan Pareto rules ya. Rules 80-20. Yaitu kalau kita mau interpretasikan secara mudah mungkin ya gini artinya. 80-20 ya tidak selalu jumlahnya sebegitu, tapi biasanya proporsinya begitu ya. Satu dimana kita bisa menginterpretasikan bahwa 80% permasalahan yang muncul gitu ya, atau mayoritas permasalahan itu biasanya dikontribusikan hanya dari 20% dari keseluruhan penyebabnya gitu ya. Nah, katakan kalau kita punya ini ya, penyebab permasalahan. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, sampai misalkan F gitu ya. Biasanya kalau kita amati hanya 20% dari total penyebab permasalahan. Di sini ya misalkan A dan B itu yang berkontribusi ya di sini mungkin sampai 80-an persen gitu ya terkait frekuensi munculnya permasalahan tersebut. Sisanya ya sedikit-sedikit. Nah, ini artinya apa? Artinya kita dengan mengetahui fenomena ini, kita sebaiknya memfokuskan usaha kita atau effort kita ya memperbaiki yang penting ini. Jumlahnya sedikit tapi dia kontribusinya besar begitu ya. Nah, ini yang penting-penting ini yang kita fokuskan. Nah, itu fungsinya Pareto chart. Berikutnya ada flowchart, yaitu diagram yang menggambarkan proses dan sistem melalui simbol-simbol seperti persegi panjang, belah kutub 4, dan garis yang saling terkoneksi. Nah, flowchart ini biasanya menjelaskan alur logika begitu ya dari suatu sistem gitu ya. Nah, misalkan contohnya gini ya, misalkan ada di sini kalau kota itu biasanya merepresentasikan proses. Misalkan di sini start gitu ya. Jadi prosesnya dimulai di sini. Nah, misalkan dia ngecek apakah defect gitu ya. Barangnya defect, kalau dia yes, berarti kembalikan, return gitu ya. Kalau tidak, no, berarti dia lanjutkan melakukan misalkan assign self gitu, mau taruh di mana, kemudian put gitu ya, kemudian di sini finish. Nah, misalkan seperti itu. Jadi flowchart itu biasanya ya menggambarkan bagaimana suatu alur dan logika suatu proses berjalan.
Berikutnya ada histogram, ini masih 7 quality tools gitu ya. Itu biasanya digunakan untuk memberikan gambaran terkait variabel pada rentang pengukuran tertentu dan frekuensi kemunculannya gitu ya. Nah, misalkan apa ini? Repair time gitu ya, yang ini ya. Dari sini kita punya repair time. Nah, mungkin yang di sini repair time-nya antara 5 sampai 10 menit gitu ya. 5 sampai 10 menit, oke, ternyata paling banyak jumlahnya gitu ya. Misalkan 50. Di sini mungkin yang 10 sampai 15 menit gitu ya. Nah, berkurang jadi misalkan 40 gitu. Nah, itu yang disebut dengan histogram, seperti itu penggunaannya. Oke, berikutnya SPC. Nah, SPC ini adalah singkatan dari Statistical Process Control. Kita akan bahas lebih detail ini di bagian kedua dari presentasi ini. Tapi di sini diilustrasikan ya, SPC merupakan bagian dari 7 Quality Tools atau TQM Tools gitu ya kalau tadi berdasarkan pembahasan ini. Nah, SPC ini apa? SPC ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan monitoring terkait hasil suatu pengukuran gitu ya. Jadi biasanya digunakan untuk membandingkan suatu proses itu masih sesuai standar nggak sih gitu ya. Kalau dia sudah berada di luar standar, oh berarti kita harus cek gitu ya, apakah ada permasalahan di situ. Ya, jadi komponen-komponen dari SPC itu biasanya ada ini target value-nya, bisa jadi nilai rata-ratanya atau target spesifikasinya. Kemudian ada upper control limit ya, batas atasnya, dan ada lower control limit gitu ya. Ada banyak jenis SPC atau control chart. Nanti kita akan pelajari beberapa. Oke, berikutnya kita bicara tentang inspeksi gitu ya. Inspeksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah suatu produk atau proses yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Nah, kegiatan inspeksi ini biasanya akan memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan baik begitu ya. Hal-hal seperti misalkan kapan akan dilakukan inspeksinya. Kemudian di mana begitu ya akan dilakukan, apakah di lokasi penerimaan atau perlu diambil sampelnya dulu dibawa ke lab baru dicek gitu ya. Ya, tentu tergantung karakteristik barangnya juga, tapi hal-hal seperti ini perlu dipikirkan kalau Anda memerlukan kegiatan inspeksi. Baik, dengan asumsi adanya supply chain sederhana begitu ya, ada seperti supplier, pabrik, distributor, customer, maka penentuan titik inspeksi di mana dan kapan melakukan inspeksi itu bisa dirangkum dalam 7 fase begitu ya. Ya, yang pertama itu kita bisa melakukan inspeksi pada langsung di lokasi supplier kita gitu ya. Ketika barangnya diproduksi, ketika dia sedang memproduksi barang ya sebisa mungkin kalau memang diperbolehkan dan menurut Anda kegiatan ini diperlukan ya bisa dilakukan pada titik itu ya. Kemudian selain itu setelah pada lokasi fasilitas kita ketika penerimaan barang dari supplier dilakukan. Ya ini tentu biasanya penting ya karena kalau barang yang diterima reject kurang ada defect ya harus dikembalikan gitu ya, dan itu disesuaikan dengan perjanjiannya berapa persen defectnya yang baru bisa dikembalikan. Jadi itu salah satu yang paling sering kita bisa temui gitu ya. Nah, selain itu untuk beberapa kasus produk itu juga bisa dikatakan inspection point diperlukan sebelum adanya aktivitas transformasi pada produk barang atau jasa yang biayanya tinggi, costly, atau dia irreversible, atau setelah diproses itu dia nggak bisa balikan kepada bentuk yang sebelumnya. Itu juga perlu diadakan inspeksi. Kemudian ya tentu selama step-step dari proses produksi, kadang-kadang kita perlu inspeksi sekali-sekali supaya memastikan masing-masing step itu berjalan dengan baik. Kemudian ketika produksi barang atau jasanya itu sudah beres gitu ya, kita cek hasil-hasilnya sudah oke belum gitu ya. Kemudian sebelum di delivery ke customer, nah
itu juga bisa jadi inspection point. Kemudian ketika customer melakukan kontak, jadi ini udah di tangan customer baru dicek gitu ya, karena customernya misalkan ada protes atau bagaimana. Baik, mekanisme pengecekan yang dilakukan pada sumbernya itu sering disebut dengan source control. Nah, source control atau source inspection gitu ya. Source inspection dikenal juga dengan source control, itu adalah melakukan pengecekan atau inspeksi itu langsung pada sumbernya gitu ya. Kita tidak menunggu dia sampai dulu di tempat kita. Jadi yang dilakukan ya pada intinya adalah memastikan produksi itu sudah dilakukan tanpa defect pada sumbernya. Jadi atau ini juga dikenal dengan quality at the source ya. Jadi terminologi ini juga sering ketemu di diskusi-diskusi source inspection. Ini juga bisa quality at the source gitu ya. Nah, karena dia memang memastikan diproduksi udah langsung benar gitu ya nilainya. Nah, jadi ya kalau sudah benar ya nggak perlu ada inspeksi sepanjang proses kita. Jadi yang perlu dipastikan adalah barangnya atau produknya atau jasanya diterima dengan baik dan secara dapat dikonsumsi dengan baik oleh si customer begitu. Baik, ini adalah beberapa contoh source inspection atau quality at the source gitu ya. Ada teknik ini juga terminologi Jepang ya, pokayoke, yaitu memastikan atau konsep yang diistilahkan dengan foolproof gitu ya, foolproof device atau teknik. Jadi memastikan segala aktivitas itu ataupun produk itu selalu dalam kondisi yang benar gitu ya. Nah, misalkan kalau kita punya teknik foolproofing itu, colokan listrik gitu ya. Nah, misalkan kan kalau di Indonesia pasti yang 2 gitu modelnya ya, dan kita punya colokannya yang bentuknya yang begini kan. Nah, ini berarti memang didesain ya nggak mungkin kita nyoloknya ini pasti horizontal masukin ya, nggak mungkin vertikal gitu misalkan. Itu teknik pokayoke. Jadi memastikan pekerjaan itu dilakukan selalu dengan benar gitu ya. Kemudian ada juga mekanisme checklist, yaitu formulir yang berisikan langkah-langkah, step by step gitu ya, untuk pengecekan gitu ya, memastikan konsistensi ataupun kelengkapan dari suatu pekerjaan gitu. Baik. Pengukuran kualitas pada jasa begitu ya, ini pada jasa itu seringkali lebih sulit daripada pengukuran terhadap kualitas suatu barang gitu ya, produksi manufaktur. Mengapa begitu? Karena service quality itu akan sangat bergantung pada misalkan nih yang pertama, intangible difference between products gitu ya. Jadi karena yang dihasilkan itu sifatnya intangible, tidak berwujud gitu ya. Itu adalah salah satu challenge-nya. Kemudian intangible expectation. Jadi produknya tidak berwujud, ekspektasinya juga lebih susah daripada terkait customer begitu ya. Ekspektasi dari customer itu juga abstrak bentuknya. Nah, kalau yang barang kan jelas, oke, saya mau beratnya sekian gitu ya, tinggal ditimbang saja. Tapi kalau quality service dinilai oleh customer itu agak susah gitu ya. Nah, namun ya meskipun susah di measure ataupun di di manajemen service quality itu ya kita tetap harus berusaha melakukannya.
Maka dari itu seorang operation manager juga perlu mempertimbangkan hal-hal seperti ini untuk melakukan manajemen kualitas jasa yang baik gitu ya. Misalkan perlu memahami atau merecognize tangible component. Jadi ada bagian-bagian yang ya, produknya biasanya tidak terwujud, tapi ada juga bagian-bagian tangible dari service gitu ya. Jadi itu biasanya penting. Kemudian selain itu yang penting juga ya pasti prosesnya, service prosesnya. Nah kemudian penting untuk diketahui bahwa service itu dinilainya bukan dari pihak kita sendiri, tapi dari ekspektasi customer. Ekspektasi customer beda-beda gitu ya. Jadi kita harus bisa memenuhi ekspektasi yang kira-kira cukup banyak gitu ya dimiliki oleh customer. Kemudian jangan lupa bahwa jasa itu sangat-sangat kompleks. Jadi bisa jadi kita memerlukan adanya toleransi untuk exception atau hal-hal yang kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak perhitungkan gitu. Baik, tabel berikut memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang menjadi determinan kualitas dari jasa, diantaranya reliability, yaitu terkait konsistensi dari performa jasa yang dihasilkan gitu ya. Yang ini reliability ini konsistensi keywordnya. Konsistensi apa? Performanya. Nah, gitu ya, konsistensi dari performa dari jasa yang dihasilkan. Nah, kemudian ada namanya responsiveness. Nah, ini apa namanya terkait effort ya ke willingness, seberapa besar keinginan dan kesiapan gitu ya. Respon dari pegawai yang kita miliki untuk memberikan atau memprovide layanan berupa jasa tersebut. Ya, seberapa responsif berarti diukurnya dari willingness sama readiness-nya. Kemudian berikutnya ada competence. Competence ini juga artinya seberapa terkait ya kemampuan atau skill yang dimiliki dan knowledge yang dimiliki untuk melakukan atau mendeliver jasa tersebut. Kemudian ada yang namanya akses, ini terkait seberapa mudah didapatkan atau dikontak oleh customernya jasa tersebut. Kemudian courtesy ini hubungannya dengan keramahan, politeness, respect, consideration, dan friendliness dari penyedia jasa. Kemudian ada communication, ya ini tentu komunikasi ini bisa jadi menginformasikan atau mendengarkan gitu ya, jadi dua arah gitu. Dan kemudian ada credibility, ini terkait trustworthiness, believable, and honesty. Kemudian ada security, itu terkait kebebasan dari bahaya, risiko, dan keraguan-raguan. Kemudian bagaimana penyedia layanan itu memahami customernya, itu juga sangat penting. Seberapa banyak effort yang digunakan. Kemudian ada namanya tangibles atau hal-hal yang nampak begitu ya dari service tersebut. Nah, selain itu juga salah satu framework yang digunakan, biasanya digunakan dalam penelitian untuk menganalisa service quality, itu bisa dicek ada yang namanya ServQual. Ini Q ya, ServQual. Nah, ini cukup banyak digunakan sebagai framework untuk penelitian ataupun pada prakteknya untuk mengukur kualitas suatu jasa. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait SPC. Nah, kita sebelum kita membahas apa saja yang termasuk SPC, di sini mungkin disebutkan dulu ya apa tujuan dari menggunakan SPC atau proses kontrol. Biasanya ya untuk memprovide sinyal secara statistik begitu ya. Apakah ada yang namanya assignable cost? Yang ini berarti variasi yang tidak normal atau tidak natural, tidak biasa begitu ya. Variasi yang tidak biasa pada
kondisi saat ini, baik itu proses ataupun barang yang dihasilkan. Baik, berikutnya ini SPC yang kita gunakan ini nanti dia tidak bisa digunakan untuk menentukan secara spesifik begitu ya, apakah produk ini memiliki kualitas baik atau kualitas buruk gitu ya. Nah, cuman di sini yang kita perlu ketahui bahwa setiap proses atau setiap produk yang dihasilkan itu pasti memiliki karakteristik ini. Ada yang namanya natural or common causes. Jadi hal-hal di luar yang di luar prediksi kita begitu ya, yang tidak mungkin variasinya seharusnya sangat-sangat kecil. Nah, kemudian ada juga yang special or assignable cause. Nah, ini merupakan indikasi penyebab defect biasanya gitu ya. Kemudian ya ini ya, secara statistik memprovide signal gitu ya, apakah ada variasi yang tidak normal gitu ya. Kemudian baik, jadi control chart itu yang merupakan bagian dari SPC ya, yang dimana control chart ini biasanya dibuat berdasarkan data historis gitu ya. Jadi tujuannya ya tentu untuk membedakan mana variasi dari produk atau proses itu yang berasal dari natural variation, mana yang karena assignable cause gitu ya. Nanti dari control chart ini biasanya ini ada komponennya, yaitu yang ini center line, kemudian ada upper control limit, kemudian ada lower control limit. Nah, variasi yang terjadi di dalam ini ya, upper control limit dan lower control limit ini disebut natural variation. Kemudian yang di sini, baik itu di luar ataupun di bawah gitu ya, ini disebut dengan assignable variation. Atau situasi ketika titiknya berada di luar sini, itu disebut situasi out of control gitu ya. Baik, masih menjelaskan konsep yang sama begitu terkait penggunaan control limit. Di sini kita bisa melihat 3 ilustrasi begitu ya. Yang pertama ini menggambarkan ilustrasi di mana variasi sampel yang diambil sini ya. Ada variasi tapi dia masih di dalam control limit ya. Nah, ini yang seperti ini secara statistik itu dia dikatakan proses itu masih memproduksi di dalam kontrol limitnya, artinya dia masih dalam range kontrolnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga situasi seperti ini, di mana secara sampel yang diambil nilainya itu ada yang di luar kontrol limit, padahal dia sebenarnya variasinya masih variasi yang wajar gitu, bisa jadi ya. Jadi dia dikatakan di sini karena dia di luar kontrol limitnya, ya berarti situasinya out of control. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa bisa saja kita mengambil kesimpulan yang salah, yaitu dia padahal masih dalam situasi dipengaruhi hanya oleh natural variation-nya ya. Tapi dia dicek dengan kontrol limitnya ternyata out of control ya gitu ya. Jadi bisa aja ini dia kita gagal salah mengambil kesimpulan ya. Jadi ada peluang seperti itu di control chart. Nah, kalau yang situasi yang seperti ini sudah jelas. Jadi variasinya ada beda-beda gitu ya. Nah, dan juga dia sudah kita lihat dia di luar control limit. Nah, ini situasi yang out of control.
Baik, pada perkuliahan ini kita hanya mempelajari beberapa jenis control chart. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah control chart untuk pengukuran tipe data variabel. Nah, apa yang dimaksud karakteristik tipe data variabel ini adalah dia biasanya bernilai bilangan real gitu ya. Jadi bisa terdiri dari bilangan bulat atau bilangan pecahan. Kemudian variabel control chart untuk variabel ini terdiri dari dua gitu ya. Yang pertama ada yang disebut dengan X-bar chart, itu adalah memonitor atau men-track begitu ya perubahan yang relate dengan central tendency. Jadi bisa jadi nilai rata-rata gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya R chart. R itu range gitu ya. X bar ini berarti rata-rata gitu ya. Nah, ini mengindikasikan adanya kenaikan atau penurunan dari dispersi ya gitu ya, selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari variasi yang ada gitu ya. Kemudian ya di sini dikatakan bahwa kedua control chart ini harus digunakan bersamaan karena dia saling melengkapi gitu. Oke. Kita akan masuk terkait cara menghitung X-bar chart gitu ya. Nah, di sini ada komponennya, diantaranya adalah ya X-barnya sendiri gitu ya. X-barnya sendiri itu dihitung ya tentu dia adalah apa? Dia adalah nilai rata-rata dari sampel mean. Atau kadang-kadang juga kita bisa menggunakan X-bar ini adalah target value atau target spesifikasi dari produk yang ditentukan gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, jika X-bar ini kita ketahui nilai standar deviasi populasinya, maka kita bisa gunakan formula ini ya. X-bar chart itu X-bar ditambah Z ini apa? Z ini adalah jumlah dari standar deviasinya. Jadi biasanya kita pakai 3 sigma, jadi ini nilainya 3 gitu ya. Dan ini ya, ini nilai standar deviasinya. Nah, standar deviasi sampel itu bisa diukur dengan standar deviasi populasi dibagi akar jumlah sampel per pengamatan gitu ya. Nah, ini yang disebut sample size. Oke, nah berikutnya kita akan coba menghitung komponen-komponen dari X-bar chart. Baik, ini adalah contoh ya. Jadi pada contoh ini diilustrasikan sebuah produksi kemasan oat flakes gitu ya, kemasannya, produksinya. Jadi manajer produksinya ini ingin menggunakan SPC dengan kontrol limit 99,73%. 99,73% itu sama dengan 3 sigma ya. Jadi kontrol limit 99,73% ini sama dengan 3 sigma. Kemudian dari data gitu ya. Di sini kita akan melakukan pengambilan data, pengambilan sampel dalam setiap pengamatan gitu ya. Ini ada 12 pengamatan, jam 1 sampai jam ke-12. Dari setiap pengamatan kita akan mengambil 6 kotak gitu ya. Jadi kan tadi dia mencetak kotak kemasannya. Jadi
setiap sejam itu diambil 9 kotak untuk dihitung begitu ya, dihitung berapa beratnya, berapa berat dari kotak tersebut. Nah, jadi di sini nanti dicatat nilai rata-rata dari setiap sampel gitu ya. Ya, satu sampel isinya 9. Jadi di jam pertama kita ambil 9, kemudian kita hitung rata-ratanya. Berarti ada ini sampel 1, sampel 2, sampel 3 sampai sampel ke-9 gitu ya. Jadi dibagi 9, dapatlah nilai ini 16,1. Nah, kita taruh di sini gitu. Oke. Nah, berikutnya kita bisa menghitung nilai-nilai yang dibutuhkan gitu ya. Misalkan nilai rata-rata untuk rata-rata sampelnya ya gitu ya. Jadi kita punya, tadi kan kita hitung masing-masing di masing-masing jam gitu ya, ada 12 jam. Nah, jadi nanti total tersebut dibagi 12, maka kita dapat X bar-barnya atau nilai rata-rata sampelnya. Tapi nilai total sampelnya tetap 9 gitu ya. Nah, ini tadi ya 99,73 itu sama dengan 3 sigma. Kemudian sigmanya di sini diketahui bahwa sigma populasinya adalah 1 ons. Maka dengan formula ini, baik, dengan data-data tersebut kita dapat menghitung nilai upper control limit. Begitu juga dengan nilai lower control limit begitu ya. Ya, ini 16 ini di sini. Kalau yang tadi upper control limit ditambah ini sekarang dikurang 3 kali 1 per akar 9. Ini nilai sigmanya gitu ya. Nah, jadi didapatkan adalah 15. Jadi uppernya 17, lowernya 15, dan center line-nya adalah 16 gitu ya. Kemudian data tersebut kita bisa plot begitu ya. Kita bisa plot. Di sini kita udah punya center line-nya, kemudian kita punya nilai upper control limit-nya, kemudian kita punya nilai lower control limit-nya. Nah, masing-masing pengamatan 1 sampai ke 12 kita plot nilainya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di pengamatan ke-10, pengamatan ke-11, dan pengamatan ke-12 dia berada di luar upper control limitnya ya. Nah, situasi ini disebut situasi out of control, di mana kita suspek dipengaruhi oleh variabel yang berasal dari assignable cost. Jadi kita perlu cari tahu ini ada apa permasalahannya begitu ya di yang 10, 11, dan 12. Baik, pada prakteknya gitu ya, nilai yang formula yang tadi seringkali menemui hambatan di mana ketika nilai sigmanya atau standar deviasi dari populasinya tidak selalu ada gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mengetahui informasi ini, tidak ada di lapangan gitu. Maka kita dapat menggunakan formula ini, di mana yang digunakan adalah nilai rata-rata range dari sampel. Nah, rata-rata range dari sampel ini apa? Pertama kita harus tahu nilai range ini dulu ya. Range ini adalah selisih nilai terkecil dan nilai terbesar dari sampel yang kita amati. Nah, misalkan dalam satu sampel gitu ya, dalam satu pengamatan satu, kita mengambil 4 sampel, misalkan 5, kemudian nilainya 3, 6, 10. Maka range-nya di sini R-nya, R1 gitu ya, adalah nilai terbesar, selisih adalah nilai terbesar dan nilai terkecil, yaitu 10 dan 3. Jadi selisihnya adalah 7.
Oke. Berikutnya, nanti untuk setiap pengamatan, misalkan pengamatan 2, pengamatan 3, sampai pengamatan misalkan 12 gitu ya. Nanti ini akan dirata-rata. Jadi kita K ini jumlah pengamatannya gitu ya. Dia akan dirata-rata. Nilai range-nya akan dirata-rata gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dapat nilai R ini, kita perlu faktor A2 gitu ya. Nah, faktor A2 ini apa? Nah, faktor A2 ini adalah yang digunakan untuk mengestimasi tadi ya nilai sigmanya. Nah, di sini kita defaultnya pakai 3 sigma. Tuh, 3 sigma. Nah, sekarang baru kita lihat dulu nilai tabel yang dijadikan referensi untuk A2 ini ya. Oke, ya di sini bisa dilihat ada sampel size-nya. Jadi kalau nilai sampel size-nya 2, kita pakai nilai A2-nya adalah 1,880 untuk formula tadi. Nah, kalau 3 ya ini 1,02 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini juga ada D4 dan D3. Ini untuk chart yang berbeda, yaitu R chart. Jadi nanti kita pelajari ini. Nah, ini defaultnya ini menggunakan 3 sigma gitu ya. Oke, nah ini berikutnya ya. Misalkan dicontohkan di sini kita ingin menggunakan formula yang tadi untuk ini contohnya perusahaan soft drink gitu ya. Ingin mengukur berat produk yang dihasilkan, di mana tertulis di produknya tersebut net weight dari produk ini adalah 12 ounce gitu ya. Nah, jadi kita akan melakukan inspeksi begitu ya. Di sini di inspeksi di pengukuran berat dari botol yang digunakan itu setiap 5 sampel gitu ya. Didapatkan bahwa nilai proses average-nya adalah 12 ounce, tapi range-nya adalah 0,25 gitu ya. Jadi selisih yang tertinggi dan terendah rata-ratanya selisihnya adalah 0,25. Nah, di sini kan nggak diketahui ya standar deviasi dari populasinya ya, sigmanya ya. Nah, kalau kita pengen pakai kontrol limit 3 sigma, maka kita bisa pakai tadi ya nilai tabel yang sebelumnya. Dimana kalau sampelnya 5, kita ketahui bahwa dia pakai 0,577. Nah, sekarang tinggal dikali, ini nilai A2-nya ya. A2-nya 0,577 dikalikan dengan range-nya, rata-rata range-nya dikalikan dengan X-bar-nya gitu. Maka kita dapat upper control limit-nya 12,144 dan lower control limit-nya adalah 11,856 dengan cara yang sama. Maka kita akan dapat nih, ini control chart-nya. Upper control limit-nya dapat, center line-nya dapat, lower control limit-nya dapat. Nanti tinggal masukkan titik-titiknya, pengamatannya di mana gitu ya. Baik, berikutnya kita bahas R chart. R chart ini ya sama ya, masih untuk digunakan untuk mengukur atau mengkontrol tipe pengukuran yang sifatnya variabel atau bilangan real gitu ya yang diamati. Jadi bisa nilainya bilangan bulat ataupun bilangan pecahan atau continuous gitu ya. Nah, nanti fungsinya X-bar chart dengan R chart ini berbeda gitu ya. Kalau X-bar chart tadi digunakan untuk mengukur center tendensi begitu ya. Tapi kalau yang R chart itu dilakukan untuk memonitoring variability dari proses gitu ya. Nah, ya ini ya, monitor proses variability. Nah, pengukuran ini independen terhadap proses mean. Nah, jadi dia
tidak saling mempengaruhi begitu ya. Jadi bisa digunakan secara bersama-sama. Oke. Berikutnya, bagaimana cara perhitungan R chart? R chart ini membutuhkan tabel yang tadi ya. Yaitu pertama kita harus hitung dulu nih nilai rata-rata range-nya. Ya. Rata-rata range itu ya sigma tadi ya, berapa observasi, berapa sampel, kemudian dicari apa namanya rata-rata range-nya. Nah kemudian kita cari tahu berapa sampel yang digunakan, baru kita cek nilai D4 dan D3-nya di tabel yang tadi, tabel S61 tadi ya. Ini contoh penggunaannya. Biasanya memang R chart dan X bar chart itu digunakan bersama-sama begini gitu ya. Tapi ya yang dicatat di sini kalau center line-nya di sini adalah X bar-nya, kalau di sini center line-nya adalah R-nya. Range-nya. Rata-rata range-nya. Oke. Berikutnya kita ambil contoh lagi ya untuk menghitung R chart. Nah, di sini contohkan sebuah bisnis ingin mengukur waktu layanan operator untuk menangani order customer melalui telepon. Nah, pengukurannya dilakukan berdasarkan seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh operator tersebut untuk menangani pelanggannya. Nah, jadi di sini di setiap pengamatan kita menggunakan setiap observasi itu ada 4 sampel yang digunakan. Nah, didapatkan rata-rata range-nya adalah 8 menit. Jadi selisih antara yang terbesar dan terkecil pada setiap sampel dirata-ratakan dapatnya 8 menit. Nah, dari sampel size 4 kita dapat D4-nya dan D3-nya sekian. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau hitung, kita cuma perlu hitung upper control limit dan lower control limit. Dimana upper control limit ya dari nilai ini DR4-nya, dan ini D4 itu dari sini. Gitu. Ya, untuk lower control limit juga sama. D3-nya dikalikan R-nya. Gitu ya. Nah, di sini dapat ini upper-nya, ini bawahnya. Nah, ini masukkan ke sini gitu ya. Ya. Oke, berikutnya adalah nah, berikutnya penjelasan mengapa kedua control chart itu sebaiknya digunakan secara bersamaan. Nah, ini diperlihatkan bahwa untuk situasi di mana terjadi shifting terkait ini ya, center line-nya. Kalau center line-nya yang mengalami perubahan, tapi range-nya tidak terlalu banyak berubah, nah ini akan dideteksi oleh yang pertama si X bar chart. Nah, di sini kita lihat di sini range nilai average-nya di sini masih dalam control limit. Kedua di sini, ketiga di sini. Nah, keempat ini sudah di out of control. Tapi kalau kita lihat di setiap observasi tersebut R chart-nya tetap sama. Karena range-nya ini tidak begitu jauh perbedaannya. Tuh. Nah, untuk situasi yang kedua, di sini kita lihat secara rata-rata dia tetap konsisten ya di tengah. Tapi bisa Anda lihat bahwa deviasinya makin lama makin besar. Nah, ini tidak bisa didetek oleh si X bar chart. Karena dia selalu berada di center line. Tidak pernah keluar dari upper atau lower. Jadi tetap in control. Nah, ini setidaknya bisa dideteksi oleh si R chart. Dimana kalau ada perubahan variasi, dia akan ditunjukkan di control chartnya gitu ya.
Berikutnya adalah langkah-langkah sederhana bagaimana menggunakan control chart. Nah, pertama yang kita perlukan adalah kita perlu mengumpulkan data. Jumlahnya bisa jadi ini kumpulan data sampel ya. Nah, ini jumlah yang cukup direkomendasikan 20-25 sampel, nanti dibagi menjadi tiap observasi, di mana tiap observasi perlu 4-5 gitu ya, 4 atau 5. Nah, ini untuk proses yang sudah stabil ya, jadi proses yang diharapkan sudah tidak out of control, baru kita bisa kumpulkan gitu ya. Kemudian kita hitung nilai rata-rata dan nilai rata-rata range-nya gitu ya. Nah, dari dua variabel itu kita bisa mengenerate X bar chart sama R chart-nya. Nah, katakanlah kontrol limitnya adalah 99,73. Ini sama dengan 3 sigma gitu ya. Gitu. Maka kita harus siapkan nih, kita harus hitung berapa nilai nilai untuk upper control limit dan lower control limitnya. Nah, tadi di sini emphasize-nya adalah ini pada stable proses ya. Jika saat ini prosesnya belum stable, apa yang dilakukan? Kita bisa menggunakan desired mean. Jadi kadang-kadang ada spesifikasi yang diinginkan. Nah, ini bisa digunakan instead of menghitung X bar chart-nya. Kemudian ini lanjutan dari mengenerate ini ya control chart gitu ya. Nah, kemudian kita harus menggambarkan grafik terkait sample means dan range di masing-masing control chart. Yang pertama ini ya di X bar chart, yang ini di range chart gitu ya, R chart. Untuk menentukan observasi mana yang berada di luar dari upper control limit ataupun lower control limit, dan apakah kita akan menerima situasi tersebut. Kalau dia ada yang out of control, kita harus cek gitu ya. Nah, ini langkah keempatnya, yaitu melakukan investigasi apakah ada pola yang mengindikasikan proses ini out of control atau tidak. Kemudian kalau dia ada, ya kita harus mencoba mencari tahu apakah ada assignable cause of variation atau tidak gitu ya. Nah, kalau memang ternyata ada, kira-kira apa penyebabnya gitu ya. Kemudian kita coba perbaiki, di address begitu ya. Nah, baru kemudian kita bisa melanjutkan proses tersebut. Jadi ini proses, kalau kita udah tahu di kapan terjadi, kita coba cek, kita coba solve gitu. Itu fungsinya control chart. Nah, kemudian setelah kita solve, maka kita perlu cek lagi dengan control chart. Kita ambil lagi sampel ulang, kemudian kita tidak mengenerate control chart baru kalau memang tidak diperlukan. Jadi yang kita lakukan hanya mengecek apakah dengan adanya perbaikan itu control limitnya sudah sesuai belum. Nah, apakah masih ada yang out of control atau tidak setelah itu. Itu. Berikutnya ini pembahasan yang berbeda lagi ya, terkait proses capability. Nah, proses capability ini terkait capability dalam proses pembuatan produk ya. Nah, jadi secara umum kita ingin natural variation yang ada pada proses pembuatan produk harus sekecil mungkin, supaya produk tersebut bisa memenuhi standar requirement yang diinginkan. Oke, jadi natural variation-nya harus seminimal mungkin supaya dia tetap bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, SPC tadi ya, itu tidak selalu memperlihatkan apakah situasi yang kita miliki saat ini sudah bisa memenuhi belum spesifikasi yang diinginkan. Nah, proses capability ini adalah pengukuran yang digunakan supaya kita bisa melihat apakah natural variation dari sebuah proses itu
punya hubungan dengan design specification-nya. Jadi kita pada intinya ingin melihat apakah situasi saat ini sudah memenuhi spesifikasinya apa belum gitu ya. Oke, jadi sekarang notasi yang digunakan untuk melihat ukuran tersebut ada namanya capability ratio. Nah, notasinya adalah CP. Nah, di sini yang dihitung adalah nilai upper specification-nya dikurangi nilai lower specification-nya, ini dibagi dengan 6 sigma gitu ya. Nah, jadi proses nanti dari CP ini kita harus cek kalau kita mau anggap sebagai proses yang capable untuk memproduksi sesuai spesifikasi, nilainya harus setidaknya bernilai 1 gitu ya. Tapi CP ini tidak menunjukkan seberapa baik gitu ya proses ini mengikuti center line-nya ataupun center line dari spesifikasi range-nya. Ini hanya menunjukkan apakah dia capable atau tidak gitu ya. Nah, seringkali target value yang diinginkan untuk CP ini itu 1,33. Ya, kemudian kalau Six Sigma nilai CP-nya adalah 2 gitu ya. Biasanya ya, targetnya. Oke, ini contohnya ya. Ada sebuah perusahaan asuransi itu ya mengklaim bahwa proses claiming asuransinya dia itu rata-rata proses minnya adalah 210 menit gitu ya. Nah, standar deviasi dari proses tersebut adalah 0,516 menit. Nah, jadi di sini kita punya design specification nih. Jadi misalkan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu mengatakan bahwa oke, jika Anda membutuhkan klaim asuransi dari perusahaan kami, maka kami bisa memastikan bahwa akan selesai dalam 210 menit plus minus 3 menit. Gitu ya, karena 3 kali oh ya, ini spesifikasinya ya plus minus 3 menit gitu ya. Nah, sekarang kita harus mau mengetahui apakah proses yang ini, yang kita amati ini, sudah memenuhi belum spesifikasi yang diinginkan. Nah, kita hitung CP-nya dulu gitu ya. Upper minus lower dibagi 6 sigma. Oke, nah. Jadi oke. Jadi gini, ini uppernya kan 210 tambah 3 itu uppernya. Nah, ini 213. Kemudian lowernya ya 210 minus 3 yaitu 207. Nah, kemudian 6 sigma ini kan 6, ini 6. Sigmanya nilainya adalah 0,516. Maka kita dapat 1,938. Tadi yang diinginkan adalah at least nilainya 1. Nah, ini nilai 1,938. Maka proses ini disimpulkan masih capable untuk memproduksi sesuai dengan design specification yang ditentukan. Berikutnya ada juga notasi namanya Process Capability Index atau CPK. Nah, CPK ini perhitungannya mirip dengan yang tadi, hanya saja ada upper specification dengan lower specification gitu ya. Nah, CPK ini perhitungannya kurang lebih sama, yaitu menunjukkan pengukuran terkait perbedaan antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual produk atau proses. Jadi keinginan nilainya berapa dan nilai aktualnya berapa. Jadi kalau kita mau tahu proses itu capable atau tidak, CPK-nya nilainya adalah paling nggak 1. Nah, kalau proses capable itu jadi intinya CPK ini juga tidak selalu menunjukkan bahwa dia itu berada pada center of specification gitu ya. Oke. Kita ngeceknya apakah dia ada di apa range yang ada dihitung dari persamaan di atas gitu. Kemudian berikutnya oke.
Nah, di sini dicontohkan lagi ya bahwa sebuah perusahaan pabrik dia membeli cutting mesin baru, di mana dengan proses mesin baru ini proses minnya adalah menjadi 0,25 inch. Sedangkan ini kan proses standard deviation tetap gitu ya. Lower specification limitnya ini, uppernya ini, lowernya ini. Nah, dari sini kita bisa lakukan perhitungan bahwa nilai maksimum dan minimumnya itu ya berdasarkan ya, rumus tadi ya. Ini adalah ya, yang ini upper specification ya, yang ini adalah standar, min standarnya dibagi 3 dikali ya ini standar deviasi prosesnya. Nah, yang bawahnya, yang lowernya itu pakai yang standarnya atau X bar chartnya yang dikurangi dengan lowernya gitu ya. Oke. Nah, dari kedua hitungan-hitungan ini kita akan mendapatkan si PK-nya segini ya, 0,67 ini. Nah, dimana tadi kita bilang at least 1 nilainya kalau dia mau dibilang capable. Jadi kalau dia 0,67 artinya dia ya ini not capable. Ya. Berikutnya cara menginterpretasi si PK ya gitu ya. Nilai yang antara negatif sampai 1 itu biasanya prosesnya tidak capable gitu ya. Jadi ada bagian yang tidak berada dalam spesifikasi. Nah, sedangkan untuk nilainya 1 dan lebih dari 1 itu, kalau 1 itu ibaratnya pas sekali, jadi proses ini menghasilkan pas sekali dengan spesifikasinya. Jadi spesifikasinya cukup baik gitu ya, bisa ngepas. Tapi kalau yang ini mengilustrasikan bahwa ya dia dalam spesifikasinya, tapi sepertinya spesifikasi yang kita belikan itu terlalu longgar gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Tuh. Baik, pada bagian terakhir ini kita akan membahas gitu ya mekanisme acceptance sampling gitu. Nah, mekanisme acceptance sampling ini gitu ya, itu merupakan bentuk untuk melakukan QC gitu ya. Oke, saya ulangin. Jadi, acceptance sampling itu merupakan bentuk untuk melakukan quality testing. Ya, di mana quality testing ini dilakukan ketika material, incoming material atau ada finished good gitu ya. Jadi kita perlu lakukan acceptance sampling. Nah, mekanismenya diantaranya adalah kita akan mengambil beberapa sampel secara random dari sebuah lot begitu ya, atau shipment dari item yang kita produksi atau yang dikirimkan dari supplier. Nah, kemudian akan diinspeksi setiap item yang ada di sampel tersebut. Jadi ini penentuan N-nya gitu ya. Misalkan N-nya 4 gitu, berarti 4-4-nya itu akan diperiksa gitu ya. Nah, kemudian dari hasil meriksa itu kita harus memutuskan apakah akan menolak atau tidak, gitu, berdasarkan inspeksi yang kita lakukan. Nah, proses ini hanya melakukan screening ya, dia tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas dari produk yang kita miliki. Baik. Demikian kira-kira mata kuliah pelajaran hari ini. Terima kasih.